Setiap bulan, warung itu selalu ramai. Setiap bulan, seseorang menghilang. Tapi siapa sangka, kelezatan yang membuat ketagihan ternyata dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari sekadar darah. Matahari belum terlalu tinggi ketika Dinda turun dari taksi yang mengantarnya ke sebuah gang sempit di pinggir Solo. Udara pagi masih segar, bercampur aroma asap kayu bakar dan sedikit bau amis dari pasar tradisional di ujung jalan. "Ini dia tempatnya?" tanya Dinda sambil melihat alamat yang ia tulis di notes kecil. Di depannya berdiri sebuah warung tenda biru tua yang tampak biasa saja. Tidak ada spanduk besar, hanya papan kayu dengan tulisan tangan bakso Malang, Rp10.000 yang sudah mulai. Tapi anehnya, antrean orang sudah mengular sampai ke trotoar. Dinda menyipitkan matanya. Warung tenda, harga normal, tapi ramai banget. Ada apa ini? Ia mendekat, mencoba memperhatikan lebih baik. Di balik meja, seorang pria paruh baya dengan celemek putih dan topi koki usang sedang melayani pelanggan dengan senyum dingin. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi posturnya tegap. Yang membuat Dinda agak gelisah adalah matanya tajam, tapi kosong, seperti tidak punya emosi. "Satu bakso biasa," kata seorang anak kecil sambil menyerahkan uang recehan. Pria itu tersenyum tipis. "Sambelnya level berapa?" "Level 2 aja, Pak." Pria itu menuangkan kuah panas ke mangkuk, lalu menambahkan sesuatu yang tidak terlihat oleh Dinda. Tapi saat ia menutup panci, Dinda bisa mencium bau yang aneh. Tidak seperti bawang atau rempah-rempah pada umumnya. Lebih pekat, lebih mentah. Anak kecil itu makan dengan lahap. Beberapa menit kemudian, wajahnya berseri-seri. "Enak banget, beda sama bakso lain." Dinda mencatat itu di ponselnya. Rasa unik, antrean panjang, pemilik misterius. Siapa kira-kira? Ini bisa jadi artikel yang bagus. Setelah menunggu hampir setengah jam, giliran Dinda tiba. Ia memesan satu bakso biasa, level 3 sambal. Surya begitu nama yang tertulis di formulir pembayaran menyiram kuah dengan gerakan cepat. Tapi sekali lagi, Dinda melihat ia menambahkan sesuatu dari panci kecil di belakang meja. Sesuatu yang hitam dan lengket. Bau amis langsung menusuk hidungnya. "Silakan," ucap Surya datar. Dinda mengambil sendok dan mencicipi. Awalnya panas, lalu rasa daging sapi yang sangat kuat. Tapi setelahnya ada rasa manis yang aneh. Seperti bukan dari gula, tapi dari sesuatu yang lebih organik. Lidahnya bereaksi, tubuhnya ingin terus makan. 4 menit kemudian, mangkuknya sudah kosong. "Gimana?" tanya Surya. Matanya menatap Dinda tanpa kedip. Dinda menggeleng pelan, berusaha menyembunyikan perasaan aneh di tenggorokannya. "Luar biasa. Tapi, ada bahan rahasia ya?" Surya tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Setiap orang punya resep, tapi yang penting, kamu suka kan?" Dinda mengangguk, meski dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah-olah sesuatu di dalam tubuhnya bereaksi terhadap makanan itu. Saat ia berjalan menjauh dari warung, langkahnya terasa ringan, tapi pikirannya justru semakin berat. Rasa penasaran itu muncul, bukan cuma soal rasa baksonya, tapi juga tentang pria bernama Surya itu sendiri. Siapa dia? Kenapa bisnisnya bisa sebesar ini? Dan yang paling penting, apa benar rumor tentang Buto Ijo itu cuma cerita mistis belaka? Dinda pulang ke penginapannya dengan kepala penuh tanya. Ia sudah mencicipi ratusan bakso di berbagai kota, dari Malang sampai Medan. Tapi belum pernah merasakan sesuatu seperti itu. Bakso Surya bukan cuma enak itu bikin ketagihan. Ia merekam beberapa video pendek saat mengantri, mengambil foto warung dari sadit-sadit tertentu, dan menulis catatan panjang di aplikasi notes ponselnya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia membuka catatan itu lagi, ada rasa aneh di dadanya, seperti ada semacam dorongan untuk kembali ke sana. Untuk makan sekali lagi. Ini pasti efek psikologis aja, gumamnya sambil menyalakan laptop. Orang bilang kalau kamu suka sesuatu, otak akan cari alasan buat balik lagi. Tapi Dinda juga tahu, kadang-kadang nafsu itu bisa jadi lebih dari sekadar rasa lapar. Keesokan harinya, ia kembali ke warung bakso Malang. Kali ini, ia datang lebih pagi. Pukul 6 pagi, langit masih biru gelap, tapi Surya sudah berdiri di belakang meja, memasak kuah dalam panci besar. Asap tebal mengepul,
membawa aroma bawang putih dan daging yang menggoda. Dinda memesan lagi. Tapi kali ini ia memilih level 4 sambal dan bertanya langsung, "Pak, saya penasaran, apa resep rahasia Bapak?" Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap Dinda seolah sedang membacanya. Resep itu kayak nyawa. Orang yang ngasih tahu harus percaya sama orang yang nanya. Katanya pelan. Kalau nggak percaya, ya jadi nggak enak rasanya. Dinda tersenyum kaku. Jawaban itu terdengar filosofis, tapi agak aneh. Setelah mendapat baksonya, ia makan pelan-pelan, mencoba mengingat tiap rasa, tiap tekstur. Ada rasa gurih, manis, pedas, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat lidahnya ingin terus makan, meski perutnya sudah mulai penuh. Mungkin karena kuahnya pakai tulang sapi tua, pikirnya. Atau dia tambah MSG 2 sendok, tapi ia tahu jawabannya pasti bukan segampang itu. Setelah selesai makan, Dinda mulai menyelidiki. Ia mendatangi tetangga sekitar warung, mencoba bicara dengan pembeli setia, bahkan sempat ngobrol dengan pedagang gorengan di dekat situ. Dan satu hal yang sering muncul di obrolannya, warung itu emang beda. Cepet banget naik daunnya. Padahal tempatnya biasa aja. Katanya pemiliknya pergi ritual tiap bulan. Di pantai utara, ada yang lihat dia bawa sesajen. Macem-macem. Bahkan ada darah ayam. Dinda mendengarkan semua itu dengan teliti. Ia mencatat poin-poin penting. Tapi tidak langsung percaya begitu saja. Dia jurnalis, bukan paranormal. Ia butuh fakta. Bukan cerita mistis dari orang tua desa, tapi kemudian ada satu cerita yang membuat bulu kuduknya merinding. Seorang pemuda bernama Yoga, yang dulunya bekerja sebagai tukang parkir di dekat warung, berkata, "Aku pernah lihat, Pak, Surya malam-malam keluar dari hutan belakang pasar, sendirian, bawa benda hitam. Aku takut, terus aku kabur. Besoknya, ada orang hilang di wilayah situ. Nggak ketemu sampai sekarang." Dinda menelan ludah. Cerita itu kedengaran gila, tapi Yoga tidak tampak seperti orang yang suka berkhayal. Matanya lurus, suaranya tenang. "Jangan macam-macam sama dia," bisik Yoga sebelum pergi. "Aku dengar-dengar dia punya pelindung, buto ijo. Kalau gangguin usaha dia, bisa-bisa kita yang kena." Dinda pulang dengan kepala penuh teka-teki. Ia mulai yakin ada sesuatu yang salah di balik kesuksesan warung itu. Tapi ia juga sadar, ini bukan investigasi biasa. Ini tentang sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, dan mungkin lebih nyata dari yang ia bayangkan. Dinda mulai merasa ada yang aneh. Bukan cuma soal rasa bakso yang bikin ketagihan atau desas-desus tentang ritual bulanan Surya. Tapi belakangan, ia sering merasa diawasi. Saat jalan pulang dari warung, bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya. Saat sedang mengetik laporan di penginapan, suara langkah kaki berat terdengar di luar pintu, padahal kamarnya di lantai 2. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah mimpi buruk itu. Setiap malam, Dinda bermimpi tentang hutan kecil di belakang Pasar Solo. Hutan kecil yang disebat-sebat oleh Yoga sebagai tempat Surya pergi malam-malam. Di dalam mimpi itu, ia melihat sosok tinggi besar dengan kulit hijau tua, mata menyala-nyala seperti bara api, dan senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Biasa, ia bangun dengan keringat dingin, napas tersengal-sengal, dan setiap kali membuka mata, ia merasa tidak sendirian. Pagi itu, Dinda memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang buto ijo. Ia datang ke sebuah warung kopi tua di dekat pasar, tempat banyak warga Solo berkumpul. Pagi-pagi sambil menyeruput kopi tubruk, "Pak, saya dengar-dengar ada legenda buto ijo di sini," tanya Dinda pada pemilik warung. Seorang pria tua bernama Mbah Joko. Mbah Joko menghela napas panjang, lalu menyeruput kopinya pelan-pelan. "Kamu pasti ngobrol sama Yoga ya?" ucapnya tanpa menatap Dinda langsung. Dinda mengangguk. "Buto ijo, itu makhluk gaib yang katanya hidup di hutan-hutan sekitar Solo. Konon dulu dia penjaga kerajaan kecil di sini. Tapi sekarang," Mbah Joko menurunkan suaranya, "orang bilang, kalau kamu mau kekayaan instan, cukup korbanin sesuatu, nyawa manusia, darah, lalu buto ijo akan kasih rejeki berlimpah." Dinda menjerat keret catatannya. "Jadi, Pak Surya mungkin..." Mbah Joko menggeleng pelan. "Aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi
Lihat aja sendiri, warungnya ramai tiap hari, penghasilannya fantastis. Tapi setiap bulan, selalu ada satu orang yang hilang. Entah kemana, nggak pernah ketemu. Dinda meneguk air mineralnya, mencoba menenangkan tenggorokan yang tiba-tiba kering. Hari itu, Dinda memutuskan untuk pergi ke hutan kecil di belakang Pasar Solo. Tempat yang disebut Yoga sebagai lokasi Surya menghilang malam-malam. Jalan masuknya sempit, hanya jalur tanah yang tertutup semak-semak. Udara di dalam hutan terasa beda, lebih dingin, lebih sunyi, bahkan burang-burang tidak berkicau. Dinda merekam videonya sambil berbisik. Aku sekarang di hutan kecil di belakang Pasar Solo. Menurut beberapa sumber, inilah tempat Pak Surya melakukan ritual rahasia setiap bulan. Aku belum nemu bukti apapun. Tapi ia berhenti bicara saat mendengar suara daun berderak di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Dan di antara pepohonan, ia melihatnya. Bayangan tinggi besar, kulit hijau tua, matanya menyala-nyala. Dinda mundur perlahan, kamera di tangannya gemetar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, menatap. Lalu tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar, cepat, mendekat. Dinda langsung lari, secepat kilat. Ia keluar dari hutan. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa lagi, hanya hutan sunyi. Tapi ia tahu, ia baru saja melihatnya. Buto ijo. Dinda pulang ke penginapannya dengan tangan masih gemetar. Kamera di tangannya masih menyala, tapi ia bahkan tidak sempat mematikannya. Ia langsung menjatuhkan diri di kasur. Napasnya masih tersenggol-senggol, seperti habis berlari maraton. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu cuma imajinasi atau efek stres karena terlalu banyak investigasi. Tapi deep inside, ia tahu apa yang dilihatnya tadi bukan halusinasi. Itu nyata dan mungkin mengikutinya. Esok paginya, Dinda membuka laptop dan menonton ulang rekaman dari hutan Gombar goyang. Suara desisan angin. Lalu, bayangan hijau itu muncul lagi. Hanya sekilas, di antara pepohonan. Tapi cukup membuat bulu kuduk Dinda merinding. Ia memperbesar gambar itu, berusaha melihat lebih jelas. Tapi semakin ia zoom in, semakin buram bayangan itu seolah-olah tidak ingin dikenali. Dinda menutup laptop. Ia harus tetap tenang. Ini tentang fakta, bukan perasaan takut. Ia jurnalis, bukan penakut. Kalau Pak Surya melakukan ritual setiap bulan, pasti ada jejaknya, gumamnya. Sesuatu yang bisa dibuktikan. Setelah beberapa hari mengumpulkan informasi, Dinda akhirnya punya petunjuk. Salah satu sopir truk sayur yang biasa lewat dekat warung bakso Malang bercerita, "Aku pernah lihat dia naik mobil kecil warna hitam, pergi malam-malam, arahnya ke utara, ke daerah pantai utara Jawa, tempat sepi, penuh mistis." Dinda mencatat alamat lokasi-lokasi pantai di sekitar Solo dan mulai menyusun rencana. Kalau benar Surya melakukan ritual bulanan di sana, maka ia harus membuktikannya. Langkah pertama, mengikuti Surya diam-diam saat ia pergi. Malam itu, Dinda menunggu di pojok gang dekat warung bakso Malang. Ia menyewa motor dan parkir agak jauh agar tidak ketahuan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Udara dingin menusuk tulang. Lalu lampu mobil hitam menyala. Surya keluar dari rumah kecil di belakang warung, membawa tas besar wahannya datar. Seperti biasa, ia masuk ke mobil dan langsung melaju ke arah utara. Dinda menyalakan mesin motornya pelan-pelan dan mulai mengikuti dari kejauhan. Jalanannya sepi, hanya lampu-lampu kecil dari rumah-rumah penduduk yang kadang-kadang terlihat. Suara serangga malam mendominasi, udara semakin dingin. Setelah berkendara selama kurang lebih 1 jam, mobil Surya berbelok ke jalur tanah, menuju sebuah pantai kecil yang gelap. Dinda memarkir motornya di pinggir jalan, lalu melanjutkan dengan jalan kaki. Perlahan, ia mendekat. Di tepi pantai, ia melihat Surya sedang turun dari mobil. Ia membawa kotak kayu dan sesaji aneh. Bau amis menyengat. Hidung Dinda, bersembunyi di balik batu besar dan mulai merekam. Surya berdiri di tengah pasir. Ia membuka kotak itu, lalu mulai menaburkan sesuatu darah, kipas Seer. Lalu ia mulai berbisik dalam bahasa yang tidak Dinda kenali. Angin tiba-tiba bertiup, kencang, ombak bergemuruh. Dan dari kejauhan, Dinda mendengar suara langkah berat.
seolah-olah sesuatu besar sedang mendekat dari laut. Ia menahan napas. Matanya membelalak. Dan di balik kabut malam, bayangan hijau itu muncul lagi. Lebih besar, lebih jelas, menjulang, tinggi di belakang Surya. Surya tidak menoleh, ia hanya tersenyum. Senyum yang sama, dingin, kosong, seperti orang yang sudah tidak punya jiwa. Dinda cepat-cepat mematikan kameranya dan mundur pelan-pelan. Ia harus pergi dari sini sekarang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia yakin buto ijo itu benar-benar ada. Dinda kabur dari pantai itu secepat kilat. Kakinya gemetar. Napasnya tersenggel-senggel. Tapi ia tahu satu hal. Kalau dia tetap di sana lebih lama, mungkin nyawanya bukan cuma dalam bahaya tapi benar-benar hilang. Ia sampai di motornya tanpa menoleh. Cable langsung menyalakan mesin dan pergi secepat mungkin dari tempat itu. Udara malam terasa berbeda. Lebih dingin, seperti mengikuti rasa takut yang baru saja ia alami. Sesampainya di penginapan, Dinda langsung mengunci pintu, menutup tirai, dan menjatuhkan diri di kasur. Tangannya masih memegang ponsel. Rekaman ritual Surya masih tersimpan di dalamnya. Ia membuka video itu gombar goyang, suara angin, ombak. Lalu, bayangan hijau besar muncul dari laut. Dinda menutup wajahnya. Ini bukan mimpi buruk, ini nyata. Keesokan paginya, Dinda sudah bangun. Lebih awal dari biasanya, ia mencuci muka, minum kopi panas, lalu mulai menyusun rencana. Ia harus tahu lebih banyak tentang ritual itu, tentang siapa buto ijo sebenarnya, dan bagaimana Surya bisa punya hubungan dengannya. Kalau aku cuma jadi penonton dari jauh, aku nggak akan pernah nemuin jawaban, gumamnya pada diri sendiri. Aku harus masuk lebih dalam. Ia mulai mencari informasi tentang ritual-ritual Jawa kuno. Ia datang ke perpustakaan daerah Solo, mencoba mencari buku-buku tentang kepercayaan lokal dan makhluk gaib, tapi hasilnya nihil. Lalu ia bertemu dengan seorang guru spiritual tua bernama Mbah Karto yang tinggal di pinggir Solo. Orang-orang menyebutnya sebagai ahli ilmu hitam dan putih pantai utara. Gumam Mbah Karto saat mendengar cerita Dinda. Tempat itu emang sering dipakai untuk ritual sesembahan. Dinda mendekat. Jadi, buto ijo itu benar ada. Mbah Karto menghela napas. Buto ijo itu roh penjaga, makhluk purba yang dulunya dikurung oleh para leluhur. Tapi sekarang, orang-orang kayak Pak Surya pakai dia buat ambil keuntungan. Caranya, dengan korban, Dinda menelan ludah. Korban manusia, Mbah Karto mengangguk pelan. Setiap bulan, darah segar, nyawa. Itu harga yang harus dibayar biar buto ijo mau memberi rejeki. Dinda merinding. Berarti selama ini, Pak Surya nggak cuma ritual doang. Dia membunuh. Potong Mbah Karto tenang. Dan kalau kamu nggak nganggu dia, kamu bisa jadi target berikutnya. Dinda pulang dengan pikiran kacau. Ia harus membuat laporan lengkap soal ini. Tapi jika ia mempublikasikannya sekarang, siapa yang akan percaya? Video rekamannya mungkin bisa jadi bukti. Tapi bagaimana dengan bayangan hijau itu? Apa orang akan menganggap itu cuma rekayasa? Tapi kemudian muncul ide lain. Aku harus lihat lagi. Harus lebih dekat. Aku harus tahu persis apa yang dilakukan Surya di sana. Mungkin aku bisa merekam semuanya. Dari awal sampai akhir, rencana itu terdengar gila. Tapi ia tahu, inilah satu-satunya cara. Ia harus kembali ke pantai itu malam besok. Malam itu, Dinda sudah bersiap. Ia membawa kamera tambahan, baterai cadangan, dan pisau lipat kecil dari laci meja penginapan hanya untuk berjaga-jaga. Ia menunggu dari kejauhan saat Surya keluar dari rumahnya lagi. Malam itu, cuaca lebih gelap dari biasanya. Langit tercit, awan tebal, bulan bahkan tidak terlihat. Surya naik mobil seperti biasa. Dinda mengikutinya dari jarak aman. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka tiba di pantai yang sama. Dinda parkir motor agak jauh, lalu berjalan kaki menuju lokasi ritual. Kali ini, ia tidak hanya ingin melihat dari kejauhan. Ia ingin mendekat, mengambil gambar yang cukup jelas, mendengar kata-kata yang diucapkan Surya. Ia bersembunyi di balik karang, mengatur napasnya. Lalu ritual dimulai. Surya turun dari mobil, membawa kotak kayu besar. Ia letakkan di pasir basah. Lalu ia mulai menaburkan sesuatu dan kali ini,
Dinda bisa melihatnya jelas. Itu bukan rempah, itu darah. Darah segar. Di dalam kotak itu ada benda berwarna merah pekat. Sesuatu yang tampak seperti organ tubuh manusia. Dinda menahan napas, lalu Surya mulai berbicara. Suaranya rendah, tapi jelas. Hamba datang lagi. Tuanku Hijau, ini sesaji hari ini. Darah dari yang melawan. Tubuh dari yang curiga. Semoga engkau puas. Angin tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin, lebih ganas. Dan dari kegelapan laut, bayangan hijau itu muncul lagi. Lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala-nyala. Senyumnya menganga. Menyeramkan. Dinda mundur pelan-pelan. Kameranya masih merekam. Ia harus pergi dari sini. Sekarang, sebelum Buto Ijo menyadari bahwa ia bukan hanya penonton biasa. Ia adalah pengganggu. Dan pengganggu pasti akan dibungkam. Dinda sampai di penginapan dalam keadaan hampir roboh. Napasnya tersenggel-senggel. Tangannya gemetar. Dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia langsung mengunci pintu. Menutup tirai rapat-rapat. Lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar pada kasur. Kamera masih menyala. Rekaman ritual Surya lengkap dengan sesaji darah itu tersimpan. Tapi yang lebih membuatnya takut bukan hanya itu. Bayangan hijau itu. Buto Ijo. Ia melihatnya lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, ia yakin dia juga dilihat. Malam itu, Dinda mencoba tenang. Ia memeriksa ulang video yang direkamnya. Gombar goyang. Tapi cukup jelas untuk menjadi bukti awal. Ia ingin mengirim rekaman itu ke editor media tempatnya bekerja. Tapi pikiran rasionalnya berbisik. Jangan buru-buru. Kalau kamu salah langkah, bisa-bisa kamu hilang seperti orang-orang itu. Ia memutuskan untuk menyimpan semuanya dulu. Lebih lanjut, mencari tahu siapa korban ritual bulan ini. Siapa yang hilang belakangan saat membuka laptop dan mulai mencari berita lokal. Sebuah judul menarik perhatiannya. Pemuda Solo hilang saat pulang kerja. Keluarga mengaku tak ada jejak. Tanggal kehilangan. Malam kemarin, waktunya pas. Saat yang sama ketika Dinda merekam ritual Surya. Ia menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Ini bukan kebetulan. Ini pembunuhan berdarah dingin. Esok paginya, Dinda bangun dengan kepala berat. Tubuhnya lelah. Tapi pikirannya tetap waspada. Ia mandi cepat. Ganti baju. Lalu keluar untuk mencari informasi tambahan tentang pemuda yang hilang itu. Setelah beberapa jam berkeliling pasar dan ngobrol dengan warga, ia akhirnya bertemu dengan seorang teman korban bernama Rizky. Dia kerja di bengkel motor dekat sini. Kata Rizky sedih. Pulang biasanya malam. Tapi seminggu lalu dia bilang mau makan bakso dulu di Bakso Malang. Setelah itu nggak pernah pulang. Dinda menelan ludah. Dia suka makan di situ? Rizky mengangguk. Sering banget katanya. Rasa baksonya beda. Bikin nagih. Aku sendiri belum pernah coba. Tapi kayaknya emang ada yang aneh. Dinda tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa berat. Jika benar pemuda itu adalah korban ritual Surya, maka ia baru saja menyaksikan proses pembunuhan dari dekat. Dan mungkin ia akan jadi target berikutnya. Malam harinya, Dinda pulang ke penginapan lebih awal. Udara terasa tidak nyaman hari ini. Langit mendung tebal. Angin bertiup pelan, tapi menusuk kulit. Ia merasa selalu diawasi. Saat membuka pintu kamarnya, ia merasa sesuatu berbeda. Bau amis menyengat hidungnya. Padahal semalam tidak ada bau seperti ini. Ia masuk perlahan. Mata waspada, kamar gelap, tirai tertutup. Hanya lampu jalan dari luar yang menyelinap masuk. Lalu, di atas meja ada sesuatu. Sebuah kain hitam kecil, berisi benda pedat. Bau amis makin kuat. Dinda mendekat dengan napas tersengal-sengal. Ia membuka kain itu pelen-pelen. Dan ia langsung mundur tergopoh-gopoh. Itu adalah jari manusia, masih berdarah, masih segar, matanya membelalak, kakinya gemetar, napasnya tersenggel-senggel. Ada yang meninggalkan ini di kamarnya. Dan satu hal yang pasti, orang itu tahu kalau ia sedang menyelidiki mereka. Dinda tidak bisa tidur semalaman. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya erat-erat, matanya tidak pernah lepas dari pintu. Ia bahkan tidak berani pergi ke kamar mandi. Pagi datang dengan kabut tebal di luar. Suara ayam berkokok tidak memberi rasa aman baginya. Ia tahu, sesuatu sudah dimulai.
Teror, bukan cuma dari Surya, tapi dari Buto Ijo itu sendiri. Beberapa jam kemudian, Dinda memutuskan untuk pergi dari penginapan. Ia membawa tas besar, kamera, dan catatan investigasinya. Ia harus pergi ke tempat yang ramai, tempat yang aman. Tapi saat ia turun ke lobi, pandangan matanya tiba-tiba kabur. Kepalanya berat, tubuhnya limbung. Ia mencium aroma manis asing di udara. Obat bius. Dinda mencoba bertahan, tapi kedua kakinya mulai tidak bisa dikontrol. Ayah sekeliling, berusaha mencari tahu siapa yang melakukan ini lalu. Gelap. Ketika Dinda sadar lagi, ia berada di tengah hutan, sendirian, di bawah pohon besar. Dan di hadapannya, berdiri sosok tinggi besar dengan kulit hijau tua, menatapnya. Senyum, menganga, matanya menyala-nyala. Buto Ijo. Dinda membuka mata perlahan. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, bau tanah basah, dan dedaunan menyengat hidungnya. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi rasanya seperti baru saja dipaksa lari sejauh 10 kilometer. Ia duduk perlahan, memegang kepalanya yang masih pening. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan rimbun dan suara angin pelan yang menembus celah-celah daun. Burung-burung tidak berkicau, hanya sunyi yang mencekam lalu. Ia ingat Baunggon Haja besar itu, matanya yang menyala, senyumnya yang terlalu lebar. Dan Dinda langsung bangkit berdiri. Di mana ini? Desisnya. Ia melihat sekeliling. Ini bukan hutan belakang pasar Solo, tapi mirip pohon-pohon tinggi, jalanan setapak yang tertutup lumut. Ia mulai panik. Ini mimpi. Aku sedang apa di sini? Ia mencoba jalan, langkah demi langkah, sampai akhirnya ia menemukan jejak ban mobil di tanah. Lalu baju sobek yang tersangkut di ranting. Dinda mendekat, mengambilnya. Itu baju Rizky, teman korban yang kemarin sempat ia temui. Jantungnya berdebar cepat. Setelah beberapa jam berjalan, Dinda akhirnya sampai ke pinggir hutan. Ia keluar dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Langsung ia naik ojek online ke rumah Rizky, ingin memastikan apakah temannya itu baik-baik saja. Tapi begitu sampai, suasana sudah ramai. Ada banyak orang berkerumun di depan rumah sederhana itu. Sorex, isak tangis. Seorang ibu tua menangis sambil memeluk peti mati kayu. Itu adalah ibunya Rizky. Dinda terdiam. Ia mendekat perlahan. Ada apa ini? Tanyanya pada tetangga. Kamu belum dengar? Mayatnya ketemu pagi tadi di sungai. Badannya rusak parah. Polisi bilang, dimakan binatang. Dinda menatap peti itu tak percaya. Rizky sudah meninggal, tapi kenapa bajunya ada di hutan? Kenapa mayatnya rusak? Dan kenapa semua ini terasa direncanakan? Dinda pulang ke penginapan tanpa suara. Hatinya hancur. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Rizky hilang karena membantunya, karena bicara padanya. Dan sekarang, nyawanya melayang begitu saja. Ia membuka laptop, melihat rekaman ritual Surya lagi. Wajah dingin pria itu, kata-kata aneh yang ia ucapkan, bayangan hijau besar yang muncul dari laut. Dinda merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel cadangan. Ia ingin mengirim semuanya ke editor utamanya di kantor. Tapi saat ia membuka aplikasi email, sebuah pesan masuk tiba-tiba muncul, pesan tanpa nama pengirim. Isinya cuma satu kalimat, berhenti sebelum kamu jadi seperti mereka. Dinda mundur dari layar. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar. Mereka, siapa? Mereka, orang-orang yang hilang, atau korban ritual Surya. Beberapa jam kemudian, Dinda memutuskan untuk menghubungi Mbah Joko, pemilik warung kopi tempat ia biasa mencari informasi. Ia harus tahu lebih banyak soal Buto Ijo dan cara menghadapinya. Saat ia sampai di warung, Mbah Joko tidak ada. Hanya meja kosong dan gelas kopi yang masih hangat. Dinda bertanya pada pembeli lain, Pak Mbah tadi pagi pergi sama 2 orang asing. Katanya mau ke hutan. Setelah itu nggak balik lagi. Dinda langsung paham. Mereka tahu Mbah Joko juga tahu banyak. Dan sekarang, ia sendirian. Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di kasur. Mata tidak pernah bisa terpejam. Suara angin di luar terdengar seperti bisikan. Bayangan ditirai seperti bergerak-gerok. Ia bangun. Pergi ke kamar mandi, cuci muka. Lalu saat ia kembali ke tempat tidur, suara langkah, kaki, di luar pintu. Perlahan, berat. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang sedang menunggu.
Dinda mematikan lampu, mengunci pintu, menyembunyi diri di balik gorden, menahan napas, dan dari celah pintu ia melihatnya, bayangan hijau besar itu, berdiri di luar kamarnya, menatap tepat ke arahnya. Senyumnya terbentuk perlahan, santai, puas, seperti predator yang sudah berhasil menemukan mangsanya. Dinda menutup mulutnya rapat-rapat, jantungnya berdegup keras. Karena kali ini, ia yakin, Buto Ijo tidak akan pergi begitu saja. Dinda tidak bisa tidur semalaman. Bayangan hijau itu Buto Ijo masih menggema di kepalanya. Matanya yang menyala, senyumnya yang lebar, dan langkah berat yang mengguncang lantai kayu penginapan. Ia tidak tahu apakah makhluk itu benar-benar ada di luar kamarnya, atau hanya hayalan. Tapi satu hal pasti, ia sedang diburu, dan ia tidak punya banyak waktu lagi. Pagi datang dengan kabut tebal di luar jendela. Udara Solo terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda bangun dengan tubuh kaku. Napas tersengal-sengal. Ia langsung mengecek ponselnya. Rekaman ritual surya masih aman. Catatan investigasinya juga masih lengkap. Tapi ia tahu, jika ia ingin hidup, ia harus bertindak cepat. Ia membuka laptop, mulai mencari informasi tambahan tentang korban ritual surya. Selama beberapa tahun terakhir, setelah mencari hampir 2 jam, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sejak 5 tahun terakhir, setiap bulan pasti ada satu orang hilang di wilayah Solo dan sekitarnya. Hilang tanpa jejak. Tidak ada bukti penculikan. Tidak ada saksi mata. Hanya catatan polisi yang singkat. Korban dinyatakan hilang. Tidak ditemukan petunjuk. Dinda menghitung jumlahnya. 5 tahun X 12 bulan sama dengan 60 orang. Ya Tuhan, desisnya. Surya sudah melakukan ini selama bertahun-tahun, dan mungkin akan terus melakukannya sampai ada yang menghentikannya. Dan Dinda yakin, ia adalah target berikutnya. Malam itu, Dinda memutuskan untuk pergi ke rumah Yoga, pemuda yang pernah memberinya informasi awal tentang ritual Surya. Ia butuh bantuan, orang yang bisa dipercaya, seseorang yang tahu cara melawan. Yoga tinggal di sebuah rumah tua di pinggir Solo. Rumahnya sederhana, tapi penuh simbol-simbol mistis di sekelilingnya. Ada garam di ambang pintu, daun sirih di tiang, dan air putih dalam gelas di meja. "Kamu ketemu dia lagi?" tanya Yoga begitu melihat wajah Dinda. Dinda mengangguk pelan. "Aku lihat Buto Ijo malam kemarin di penginapan aku." Yoga menelan ludah. Lalu ia pergi ke belakang rumah dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya perlahan, lalu menunjukkan isinya pada Dinda. Itu adalah potongan kulit hitam tebal, seperti milik seekor binatang raksasa. "Aku ambil dari salah satu korban dulu," katanya. "Orang bilang ini bisa jadi penangkal." Dengan mantra yang benar, Dinda menatap benda itu ragu-ragu. "Jadi, kamu percaya ini bisa melindungi kita?" Yoga mengangguk. "Kalau kita tahu cara pakainya, tapi kalau salah, malah jadi undangan." Beberapa jam kemudian, mereka duduk di ruang tengah Yoga, membuka semua informasi yang Dinda dapatkan. Video ritual Surya, nama-nama korban, lokasi pantai, tempat semua dilakukan. "Dia nggak cuma ritual doang," kata Dinda. "Dia juga cari korban, orang yang curiga, yang tahu terlalu banyak. Mereka semua jadi sesembahan." Yoga diam sejenak, lalu berkata pelan, "Ada satu cara buat hentikan dia, tapi berbahaya." Dinda mendekat. "Apa itu?" "Kita harus ganggu ritualnya. Langsung saat dia sedang kasih sesaji darah. Kita ganggu hubungan dia sama Buto Ijo. Kalau berhasil, roh itu bakal marah. Dan mungkin balik menyerang Surya." Dinda menelan ludah. "Dan kalau gagal?" Yoga menatapnya lurus. "Kita jadi korban berikutnya." Hari itu, Dinda dan Yoga mulai mempersiapkan rencana. Mereka menyewa mobil, membawa alat-alat perlindungan tradisional, dan memastikan semua siap. Malam nanti adalah malam ritual bulanan Surya. Ini adalah kesempatan terbaik mereka. Setelah matahari terbenam, mereka berangkat menuju pantai utara Jawa, tempat di mana segalanya dimulai dan tempat di mana semuanya harus berakhir. Saat mereka tiba, ombak sudah mulai ganas. Angin bertiup kencang, awan tebal menutupi bulan. Suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Dinda dan Yoga bersembunyi di balik batu besar, mengintai dari kejauhan. Surya sudah ada di sana.
berdiri sendirian di pasir basah. Di depannya, kotak kayu besar. Bau amis menusuk hidung. Lalu ia mulai berbicara. Hamba datang lagi. Tuanku hijau. Ini sesaji hari ini. Darah dari yang berani melawan. Tubuh dari yang berani mencari kebenaran. Dinda merinding, ini tentangnya. Surya membuka kotak itu perlahan. Dan dari dalam, keluar benda berwarna merah pekat. Seperti organ tubuh manusia. Dinda menahan napas. Yoga bersiap dengan mantranya. Lalu, angin berubah. Menjadi lebih dingin. Lebih ganas. Dan dari laut, bayangan hijau besar itu muncul lagi. Matanya menyala-nyala. Senyumnya menganga. Siap menerima sesembahan. Dinda dan Yoga saling pandang. Waktunya tiba. Mereka harus masuk. Harus ganggu ritual ini. Harus hentikan semuanya. Atau mereka akan menjadi korban berikutnya. Dinda menelan ludah. Udara di pantai itu tiba-tiba berubah. Dingin menusuk tulang. Bau amis semakin kuat. Ombak mengguncang tepi daratan seperti sedang marah. Surya masih berdiri di tengah ritualnya. Kotak kayu besar terbuka. Di dalamnya ada benda merah pekat yang belum bisa dilihat jelas oleh Dinda. Tapi satu hal pasti, itu bukan bagian tubuh hewan biasa. Yoga mulai membacakan mantra pelan-pelan. Suaranya rendah, tapi tegas. Tangannya memegang potongan kulit hitam yang ia klaim sebagai penangkal. Dinda tidak tahu apakah itu benar-benar bekerja. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Kita harus ganggu ritualnya, bisik Yoga tanpa berhenti. Membaca mantra. Kalau kita berhasil putus hubungan dia sama Buto Ijo, roh itu bakal marah. Dan mungkin balik serang Surya. Dinda menatap ke depan. Bayangan hijau besar itu sudah mulai kelihatan. Menjulang tinggi dari arah laut. Matanya menyala-nyala. Senyumnya menganga lebar. Berarti kita cuma punya waktu beberapa detik, desis Dinda. Setelah ritual rusak, kita langsung kabur. Cepat, Yoga mengangguk. Mereka keluar dari persembunyian. Langkah demi langkah. Perlahan tapi pasti. Saat mereka mendekat, Surya tiba-tiba berhenti bicara. Kepalanya bergerak pelan. Matanya melirik ke arah mereka. Senyumnya tetap datar. Tapi matanya kosong. Seperti tidak punya jiwa lagi. Kalian datang juga, ucap Surya tanpa emosi. Aku udah nunggu. Dinda dan Yoga berhenti di tempat. Jantung Dinda berdebar cepat. Apa maksudmu? Surya menutup kotak kayu itu. Lalu ia melangkah maju. Satu langkah saja. Tapi suaranya menggema seperti guntur. Aku tahu kalian akan ganggu ritualku. Aku tahu kalian akan coba hancurkan semuanya. Tapi kalian salah satu. Aku nggak butuh perlindungan dari kalian. Ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang. Kulitnya agak kehijauan. Seperti warna daun yang mulai membusuk. Lalu angin berubah. Lebih kencang. Lebih dingin. Langit gelap bergemuruh. Dan dari belakang Surya, bayangan hijau itu muncul sepenuhnya. Buto Ijo. Matanya menyala-nyala. Senyumnya terbentuk perlahan. Tubuhnya menjulang tinggi. Lebih besar dari sebelumnya. Menyeramkan. Dinda, Manda, Sepet. Yoga masih sibuk membaca mantra. Tapi suaranya mulai gemetar. Ini nggak akan berhasil, teriak Dinda. Kita harus lari. Tunggu, sahut Yoga. Aku belum selesai. Tapi Buto Ijo sudah mulai melangkah. Satu langkah besarnya membuat pasir di bawahnya retak-retak. Ombak mengguncang keras. Angin bertiup kencang. Udara terasa penuh tekanan. Dinda tidak peduli lagi. Ia langsung berlari secepat kilat ke arah mobil yang mereka tinggal agak jauh dari lokasi ritual. Yoga, ayo lari, teriaknya. Yoga akhirnya berhenti membaca mantra. Ia berbalik dan mulai berlari juga. Dinda sampai duluan di mobil. Ai langsung membuka pintu dan masuk. Yoga menyusul beberapa detik kemudian. Napasnya tersengal-sengal. Cepat, nyalain mesin, teriak Yoga. Dinda mencoba menyalakan mobil, tapi mesinnya tidak mau hidup. Kenapa? Kenapa nggak nyala? Teriak Dinda panik. Dia pasti pasang sesuatu, jawab Yoga. Roh itu bisa blokir teknologi. Dinda menampar setir. Jadi, gimana? Yoga turun dari mobil. Kita harus lari ke darat, ke pemukiman, tempat ramai. Roh itu nggak bisa masuk ke tempat banyak orang. Dinda langsung ikutan turun. Mereka mulai berlari secepat mungkin. Tapi di belakang, bayangan hijau itu terus mendekat. Langkahnya berat, suaranya mengerikan.
seperti binatang lapar yang baru saja mencium bau mangsanya. Mereka berlari melewati jalanan tanah. Pepohonan di sekeliling mereka goyang karena angin kencang. Dinda bisa merasakan sesuatu yang aneh di belakang. Sesuatu yang besar yang mengejar mereka. Tiba-tiba, Yoga tersandung batu dan jatuh. Dinda langsung berhenti dan membantunya bangun. Bangun! Bangun! Dia makin dekat. Yoga mencoba bangun, tapi kakinya kesakitan. Ia tampak tidak bisa berjalan normal. Pergilah kamu, katanya pada Dinda. Selamatkan dirimu. Aku nggak bisa lari lagi. Dinda menatapnya tak percaya. Aku bisa tinggalin kamu. Pergi, teriak Yoga. Kamu harus selamat. Kamu harus ceritakan semua ini ke dunia. Dinda ragu sejenak. Tapi saat ia menoleh ke belakang, bayangan hijau itu hanya tinggal 5 meter lagi. Matanya menyala-nyala, senyumnya makin lebar, siap menerkam. Dinda menahan air matanya. Lalu ia berlari, tanpa menoleh lagi. Ia terus berlari sampai matahari mulai terbit, sampai ia sampai ke pemukiman warga. Saat itulah, Buto Ijo menghilang, seolah-olah tidak bisa masuk ke tempat ramai. Dinda jatuhkan diri di trotoar. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya lemas. Ia sendirian. Yoga tidak ada. Hanya rekaman video, catatan investigasi, dan fakta yang ia simpan. Fakta yang bisa menghancurkan segalanya. Termasuk Surya Termisek Bakso, Malang, termasuk Buto Ijo. Tapi Dinda tahu, ini belum selesai. Buto Ijo masih hidup, dan mungkin masih mengincarnya. Dinda menelan ludah. Udara di pantai itu tiba-tiba berubah. Dingin menusuk tulang. Bau amis semakin kuat. Ombak mengguncang tepi daratan seperti sedang marah. Surya masih berdiri di tengah ritualnya. Kotak kayu besar terbuka. Di dalamnya ada benda merah pekat yang belum bisa dilihat jelas oleh Dinda. Tapi satu hal pasti, itu bukan bagian tubuh hewan biasa. Yoga mulai membacakan mantra pelan-pelan. Suaranya rendah, tapi tegas. Tangannya memegang potongan kulit hitam yang ia klaim sebagai penangkal. Dinda tidak tahu apakah itu benar-benar bekerja. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Kita harus ganggu ritualnya, bisik Yoga tanpa berhenti. Membaca mantra. Kalau kita berhasil putus hubungan dia sama Buto Ijo, roh itu bakal marah. Dan mungkin balik serang Surya. Dinda menatap ke depan. Bayangan hijau besar itu sudah mulai kelihatan. Menjulang tinggi dari arah laut. Matanya menyala-nyala. Senyumnya menganga lebar. Berarti kita cuma punya waktu beberapa detik, desis Dinda. Setelah ritual rusak, kita langsung kabur. Cepat, Yoga mengangguk. Mereka keluar dari persembunyian. Langkah demi langkah. Perlahan tapi pasti. Saat mereka mendekat, Surya tiba-tiba berhenti bicara. Kepalanya bergerak pelan. Matanya melirik ke arah mereka. Senyumnya tetap datar. Tapi matanya kosong. Seperti tidak punya jiwa lagi. Kalian datang juga, ucap Surya tanpa emosi. Aku udah nunggu. Dinda dan Yoga berhenti di tempat. Jantung Dinda berdebar cepat. Apa maksudmu? Surya menutup kotak kayu itu. Lalu ia melangkah maju. Satu langkah saja. Tapi suaranya menggema seperti guntur. Aku tahu kalian akan ganggu ritualku. Aku tahu kalian akan coba hancurkan semuanya. Tapi kalian salah satu. Aku nggak butuh perlindungan dari kalian. Ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang. Kulitnya agak kehijauan. Seperti warna daun yang mulai membusuk. Lalu angin berubah. Lebih kencang. Lebih dingin. Langit gelap bergemuruh. Dan dari belakang Surya, bayangan hijau itu muncul sepenuhnya. Buto Ijo. Matanya menyala-nyala. Senyumnya terbentuk perlahan. Tubuhnya menjulang tinggi. Lebih besar dari sebelumnya. Menyeramkan. Dinda, Manda, Sepet. Yoga masih sibuk membaca mantra. Tapi suaranya mulai gemetar. Ini nggak akan berhasil, teriak Dinda. Kita harus lari. Tunggu, sahut Yoga. Aku belum selesai. Tapi Buto Ijo sudah mulai melangkah. Satu langkah besarnya membuat pasir di bawahnya retak-retak. Ombak mengguncang keras. Angin bertiup kencang. Udara terasa penuh tekanan. Dinda tidak peduli lagi. Ia langsung berlari secepat kilat ke arah mobil yang mereka tinggal agak jauh dari lokasi ritual. Yoga, ayo lari, teriaknya. Yoga akhirnya berhenti membaca mantra. Ia berbalik dan mulai berlari juga. Dinda sampai duluan di mobil. Ayai langsung
membuka pintu, dan masuk. Yoga menyusul beberapa detik kemudian. Napasnya tersengal-sengal. "Cepat, nyalain mesin!" teriak Yoga. Dinda mencoba menyalakan mobil, tapi mesinnya tidak mau hidup. "Kenapa? Kenapa nggak nyala?" teriak Dinda panik. "Dia pasti pasang sesuatu," jawab Yoga. "Roh itu bisa blokir teknologi." Dinda menampar setir. "Jadi, gimana?" Yoga turun dari mobil. "Kita harus lari ke darat, ke pemukiman, tempat ramai. Roh itu nggak bisa masuk ke tempat banyak orang." Dinda langsung ikutan turun. Mereka mulai berlari secepat mungkin. Tapi di belakang, bayangan hijau itu terus mendekat. Langkahnya berat, suaranya mengerikan. Seperti binatang lapar yang baru saja mencium bau mangsanya. Mereka berlari melewati jalanan tanah. Pepohonan di sekeliling mereka goyang karena angin kencang. Dinda bisa merasakan sesuatu yang aneh di belakang. Sesuatu yang besar yang mengejar mereka. Tiba-tiba, Yoga tersandung batu dan jatuh. Dinda langsung berhenti dan membantunya bangun. "Bangun! Bangun! Dia makin dekat." Yoga mencoba bangun, tapi kakinya kesakitan. Ia tampak tidak bisa berjalan normal. "Pergilah kamu," katanya pada Dinda. "Selamatkan dirimu. Aku nggak bisa lari lagi." Dinda menatapnya tak percaya. "Aku bisa tinggalin kamu. Pergi!" teriak Yoga. "Kamu harus selamat. Kamu harus ceritakan semua ini ke dunia." Dinda ragu sejenak. Tapi saat ia menoleh ke belakang, bayangan hijau itu hanya tinggal 5 meter lagi. Matanya menyala-nyala, senyumnya makin lebar, siap menerkam. Dinda menahan air matanya. Lalu ia berlari, tanpa menoleh lagi. Ia terus berlari sampai matahari mulai terbit, sampai ia sampai ke pemukiman warga. Saat itulah, Buto Ijo menghilang, seolah-olah tidak bisa masuk ke tempat ramai. Dinda jatuhkan diri di trotoar. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya lemas. Ia sendirian. Yoga tidak ada. Hanya rekaman video, catatan investigasi, dan fakta yang ia simpan. Fakta yang bisa menghancurkan segalanya. Termasuk Surya Termisek Bakso, Malang. Termasuk Buto Ijo. Tapi Dinda tahu, ini belum selesai. Buto Ijo masih hidup. Dan mungkin masih mengincarnya.